Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfarizi, NRP 15 2024 027. Baik, di kesempatan kali ini saya berperan sebagai petugas laboratorium komputer untuk mengolah berkas laporan praktikum. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah perintah terminal di operasi OpenEuler. Jadi untuk soal pertama itu tuh disuruh membuat folder. Jadi untuk membuat folder tuh perintahnya mkdir. Jadi kita bikin mkdir laporan praktikum. Nah, terus kita pakai perintah cd buat masuk ke directory laporan file tadi, laporan praktikum. Nah, itu kan udah masuk. Terus kita bikin folder sebanyak 3 mkdir 1, terus kelompok 2, terus penyimpanannya. Untuk soal 2, di dalam folder kelas A buat 3 file laporan. Jadi kita suruh bikin file laporan. Kita masuk cd kelompok 1. Nah, kita masuk ke direktorinya. Terus kita pakai touch tugas1.txt, tugas2.txt, tugas3.txt. Jadi perintah touch ini untuk membuat file kosong. Terus untuk soal 3 tuh nyalin. Jadi buat perintah menyalin tuh cp kan tugas bintang.txt kelompok 2. Ini kita copy yang di kelompok 1, terus yang bintang tuh maksudnya semua file yang ada di file tadi. Wait. cp tugas .txt kelompok 2. Nah, terus kita pindahin ke folder 3. Soal keempat untuk memindahkan laporan. Jadi kita pakai perintah mv. Jadi tugas mv itu buat memindahkan file. Penyimpanan. Nah, terus soal kelima, ganti nama file laporan 2 di folder B menjadi laporan txt. Jadi kita pakai mv. Terus 2 txt.
Untuk soal 6, disuruh membuat file baru. Jadi kita pindah ke penyimpanan. Terus echo, kita pakai perintah echo. Keluarkan hasil praktikum, contoh. Lihat txt. Nah, di perintah echo itu digunakan untuk nulis teks ke dalam file baru. Maksud simbol ini tuh artinya teks tersebut bakalan disimpan ke file baru yang bernama catatan kegiatan txt. Lalu untuk soal ke-7, menghapus tugas. Jadi kita pakai perintah rm. Kelompok 1 tugas 1 txt. Jadi rm ini buat menghapus. Salah. Cd ke tugas 1 ya. 1. Jadi kelompok 1. Terus kita rm. Nggak bisa. rm. Kelompok 1 txt. Bisa tinggal ya. Bakalan hapus. Terus untuk ke-8, kita bakal menghapus folder kelompok. Jadi ls terus kita hapus rmdir. Jadi rmdir itu buat perintah buat menghapus folder yang kosong. Dan di kelompok 1 dulu. Terus kita lihat rm dulu. Itu ada txt. Yes. Ini. Nah, itu pakai rmdir. Kita lihat dulu. Rmdir kelompok 1. Satu. Dir.
Terus untuk soal 9, salin seluruh isi folder kelas B ke dalam folder arsip. Jadi kita pakai cp, terus kelompok 2, nah, waduh, bentar. Nah, jadi kita ujungnya pakai titik. Maksudnya itu folder penyimpanannya. Jadi semua folder kelompok 2 bakalan kesalin. Nah, terus untuk soal yang 10, tampilkan daftar seluruh isi folder lab komputer beserta subfolder dan file yang ada di dalamnya. Untuk nampilnya tuh ls.r. Oh, sebentar. ls.r. Nah, jadi ini perintah ls tuh buat nampilin sih semua foldernya. Terus min r itu artinya nampilkan isi termasuk subfolder dan file di dalamnya. Terus untuk soal yang ke-11, pilih salah satu file, ubah hak akses file menggunakan chmod atau sebagainya. Buatlah kesimpulan. Jadi saya akan pakai chmod 77744. .txt. Jadi untuk maksud chmod itu untuk ngatur izin akses file. Jadi dari angka 7 itu untuk pemilik file bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. 4 untuk grup hanya bisa dibaca. 4 untuk pengguna lain hanya untuk bisa dibaca. Jadi saya akan menjelaskan hak akses. Jadi untuk yang pertama itu 777 itu maksudnya semua bisa akses penuh. Terus 755, jadi itu tuh maksudnya hanya pemilik bisa ngubah. Jadi yang pemiliknya cuma bisa ngubah file tersebut gitu. Terus untuk 744 aman untuk dokumen. Kalau 44 umum untuk file teks. Jadi kesimpulannya, sistem folder dan file seperti ini laporan perizinan dari setiap kelompok dapat disimpan dengan rapi. File yang sudah selesai bisa langsung dipindahkan ke folder penyimpanan, dan file yang penting dapat diamanin dengan pengaturan hak akses. Jadi sebagai petugas laboratorium ini bisa lebih mudah lah untuk mengelola laporan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.